Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linas wa shifaa'un lima fis sudur wa yahdi lillatihi aqwam wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajrun kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sang khaliqul khalqi sangat sayang kepada kita sebagai orang iman. Terbukti dari Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian wahai orang iman untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Saudaraku, ada banyak macam amal ibadah bagi kita untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Di antaranya adalah dengan menjadi ahli sedekah. Kenapa ahli sedekah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna sedekah la tutfi'u ghadaba rabb wa tadfa'u mitatasu. Sesungguhnya sedekah bisa memadamkan murkanya Allah dan bisa menolak seseorang meninggal dalam keadaan jelek. Setiap kita, saya yakin, pasti menginginkan ketika malaikat maut menjemput, kita disaksikan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sedekah bisa membantu kita untuk mendapatkan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah berkata kepada istri tercinta, yaitu Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyiki tamrah. Wahai Aisyah, berlindunglah engkau dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Ada kisah inspiratif yang berkaitan dengan hadis tersebut. Pernah suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang ibu dan dua orang anak yang ingin meminta makan karena mereka sangat lapar. Lalu Rasul bertanya kepada Ibu Aisyah, Wahai Aisyah, apakah ada makanan untuk kita? Apakah kita punya makanan? Aisyah menjawab, ada wahai Rasul, tapi hanya satu buah kurma, dan itu pun untuk engkau wahai Rasul. Rasul menjawab, tidak apa-apa wahai istriku, serahkan saja kurma itu untuk ibu tersebut, ya, biar nanti kita berserah diri kepada Allah. Ini bukan membahas tentang apakah satu buah kurma itu bisa menghilangkan rasa lapar ibu tersebut dan dua orang anaknya. Ini tentang pengorbanan seorang Rasul yang merelakan makanan yang beliau miliki yang hanya satu buah kurma itu diberikan kepada ibu tersebut dan dua orang anaknya. Kita bisa melihat bahwa beliau sangat peduli dengan orang lain, karena beliau sangat memahami tentang sabda yang pernah beliau ucapkan, yaitu innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi ketika kita memikirkan orang lain, maka Allah pasti akan menanggung kehidupan kita. Dan sedekah yang kita kerjakan ketika di dunia ini akan sangat membantu kita ketika nanti di padang mahsyar, tatkala matahari sangat dekat dan sangat panas, bumi sudah bukan tanah lagi, Allah ganti dengan sesuatu yang membuat tambah panas. Nah, saat itu sedekah kita akan diwujudkan oleh Allah sebuah naungan yang menjaga kita dari panasnya padang mahsyar. Subhanallah. Dan sedekah adalah ciri-ciri orang iman. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum
Dan dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 dan ayat 25, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang iman ada hak bagi orang yang minta dan orang yang tidak minta. Artinya, jika kita merasa orang iman, maka kita harus tahu bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada hak untuk orang lain. Entah orang itu minta ataupun tidak minta. Kita pasti tahu mana orang-orang yang butuh bantuan kita, walaupun dia tidak minta. Sama halnya seperti kita membeli seekor ayam untuk kita konsumsi. Pasti tidak semuanya kita makan. Ada yang menjadi hak kita dan ada yang menjadi hak orang lain. Bulunya kita bersihkan, kemudian kotorannya kita buang. Setelah dimasak, tidak semua kita makan, hanya sepotong atau 2 potong. Yang lainnya untuk keluarga kita. Ini adalah merupakan gambaran bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu juga ada hak untuk orang lain. Selain kefadolan-kefadolan yang akan kita dapatkan sebagai ahli sedekah nanti di akhirat, Allah juga siapkan bonus untuk kita di dunia, yaitu berupa Allah akan ganti infak sedekah kita yang kita berikan kepada orang lain ataupun di dalam agama Allah, sesuai dengan janji Allah yang termaktub dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Anfik ya ibnu Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, infaklah kamu, maka aku akan ganti. Itu jaminan, wahai saudaraku, dari Allah. Ketika kita mau menginfakkan, mensedekahkan harta kita kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya. Dan di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap hari Allah mengutus 2 malaikat. Yang satu mendoakan tentang orang yang mau infak, dan yang satunya mendoakan tentang orang yang tidak mau infak. Yang satunya mendoakan Allahumma ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti untuk orang yang mau infak. Dan yang satunya mendoakan Allahumma ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kerusakan, kebinasaan kepada orang yang pelit, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Ketika kita memutuskan untuk menjadi ahli sedekah, berarti akan ada banyak pertolongan-pertolongan yang akan datang dalam kehidupan kita. Ada kisah dari seorang Khalifatur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang bisa kita jadikan contoh. Pernah suatu saat Rasulullah SAW menawarkan kepada orang-orang iman saat itu, siapakah yang mau bersedekah? Siapakah yang mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan dalam agama Allah? Saat itu Utsman bin Affan tunjuk tangan. Saya, wahai Rasul, saya sanggup, saya siap sedekah 100 ekor kuda beserta perlengkapannya. Diterima oleh Rasul. Lalu ternyata masih kurang. Rasul menawarkan kembali. Siapa yang mau sedekah lagi? Utsman bin Affan tunjuk tangan lagi. Saya, Rasul, siap 100 ekor kuda beserta perlengkapannya. Sampai 3 kali Utsman bin Affan tetap yang tunjuk tangan. Luar biasa. Beliau memanfaatkan rezeki yang Allah berikan untuk menggapai ridho Allah di akhirat nanti. Itu baru satu contoh. Ada banyak contoh lagi yang lainnya. Yang ternyata sekarang almarhum Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun sudah meninggal, tapi sampai detik ini sedekah beliau tetap mengalir. Aset-aset beliau sampai dengan saat ini masih menghasilkan pahala yang bisa beliau nikmati di kubur, bahkan sampai di akhirat nanti. Dan insya Allah beliau salah satu penghuni surga Firdaus. Ada sebuah kisah yang pernah saya jumpai. Ada seseorang yang pernah berniat untuk membangun sebuah masjid, tetapi niat tersebut beliau urungkan karena tertarik dengan tawaran bisnis membangun sebuah restoran di dekat sebuah danau yang akan dijadikan objek wisata. Akhirnya
beliau membangun restoran di dekat danau tersebut. Allah kemudian memberikan teguran kepada beliau dengan Allah memberikan sakit yang lumayan berat dan lumayan lama. Di dalam sakitnya ada seorang sahabat yang datang menjenguk lalu memberikan nasihat. Wahai sahabat, coba kamu laksanakan niat awal yang pernah kamu ingin laksanakan, yaitu membangun masjid. Dengan harta yang kamu punya ini, cobalah pelan-pelan kamu bangun masjid. Lalu orang tersebut memanggil keluarganya dan meminta untuk mengerahkan semua yang dimiliki untuk membangun masjid secara bertahap. Akhirnya dibangunlah masjid tersebut. Berangsur-angsur masjid tersebut dibangun, ajaib. Penyakit beliau berangsur-angsur pula sembuh. Sampai 100% masjid itu jadi, penyakit beliau juga sembuh total. Luar biasa. Saudaraku, manusia diciptakan oleh Allah, misinya adalah hanya satu, untuk ibadah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Allah sangat tahu bahwa di dalam manusia menjalankan tugasnya, yaitu ibadah, butuh modal. Allah beri modal. Allah beli manusia harta. Ketika kita terlahir dari rahim ibu, tidak ada 1 rupiah pun yang menyertai kita. Tapi kemudian Allah berikan kita harta. Namun kita harus ingat, harta yang Allah berikan itu adalah untuk meraih ridhonya kelak di akhirat nanti. Kita sangat menginginkan ketika kita terbujur kaku di dalam kuburan, sendirian, gelap, kita menginginkan ada sesuatu yang menolong kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan in qata'anu amaluhu ila min salasatin asya, shadaqatun jariyah, au ilmin tanfa'u bih, aw walidin sholihin yad'ulah." Ketika manusia meninggal dunia, maka ada 3 hal yang tidak putus darinya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada dia. Jadi, mari kita gunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Saudaraku, laksanakanlah yang menjadi kehendaknya. Niscaya kita akan mendapatkan lebih dari yang kita kehendaki. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.